Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 6 Abu Bakar. Kita siap ya mulai pelajaran tentang perkembangbiakan hewan KD 3.1 bersama Bu Ari. Yuk kita mulai. Dalil kali ini adalah di Quran surat An-Nur ayat 41 dan Quran surat Al-A'raf ayat 56. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk memperlakukan hewan dengan baik, tidak menyakiti dan merendahkannya. Kemudian, sudah sepatutnya manusia sebagai makhluk paling unggul di antara makhluk lainnya memiliki sikap lebih toleran, ramah, peduli dalam menjaga hubungan baik dengan semua apa yang ada di langit dan di bumi. Kini di antara makhluk yang saat ini kelangsungan hidupnya terancam adalah hewan amfibi. Hewan bertulang belakang yang hidup di darat dan di laut ini banyak yang mati disebabkan oleh perilaku manusia yang tidak peduli terhadap tempat keberlangsungan mereka dengan membuang sampah-sampah ke laut. Menurut riset American Association for the Advancement of Sciences atau AAAS, ada 8 juta ton sampah plastik dibuang ke laut dunia. Ironisnya, meski Indonesia merupakan negara dengan jumlah musim terbesar di dunia, harus diakui Indonesia belum bisa menjaga kebersihan secara konsisten. Yuk teman-teman, mari kita jaga bumi kita dengan cara mengurangi sampah dan kemudian memproduksi sampah menjadi barang-barang yang lebih berguna. Materi kali ini adalah tentang perkembangbiakan hewan. Di materi yang sebelumnya kita telah belajar tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Kali ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan hewan yang dibagi menjadi dua, yaitu generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan hewan secara generatif dibagi lagi menjadi tiga, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Sedangkan perkembangbiakan hewan secara vegetatif dibagi menjadi tiga, ada tunas, fragmentasi, dan membelah diri. Definisi dari perkembangbiakan hewan secara generatif adalah merupakan proses perkembangbiakan yang dilakukan dengan adanya perkawinan. Dengan kata lain, terjadi peleburan sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Kali ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan hewan dengan cara ovipar atau bertelur. Yang pertama yang akan kita bahas adalah ovipar, jenis perkembangbiakan dengan cara bertelur. Untuk memudahkan cara mengingat apa itu definisi ovipar, maka kita ingin ingat-ingat bahwa kata depan ovipar adalah ov dari kata ovum yang artinya telur. Telur atau ovum dihasilkan oleh alat kelamin hewan betina yang disebut ovarium. Telur-telur itu dibuahi oleh sperma dari hewan jantan pada saat perkawinan. Telur yang telah dibuahi akan tumbuh menjadi embrio. Embrio dilindungi oleh cangkang telur. Telur yang dikeluarkan oleh hewan ovipar dilengkapi dengan kuning telur atau yolk. Fungsi dari kuning telur adalah dijadikan sebagai cadangan makanan untuk embrio yang tumbuh di dalam telur tersebut. Embrio yang tumbuh sempurna akan menetas dan keluar dari cangkang telur, sedangkan embrio yang tidak berkembang dengan sempurna bisa membuat telur tersebut beraroma busuk. Ciri-ciri dari hewan ovipar yang pertama adalah hewan tersebut tidak mempunyai daun telinga. Seperti contoh dalam gambar adalah ayam betina. Apakah ayam betina mempunyai daun telinga? Tentu tidak. Kemudian pertanyaan kedua, apakah ayam betina memiliki kelenjar susu dan menyusui anaknya? Tidak. Kemudian apakah ayam betina mengandung? Tidak. Maka itulah ciri-ciri hewan ovipar. Berikutnya adalah cara pembuahan pada telur. Cara pembuahan pada telur dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pembuahan dalam atau internal, yang kedua adalah pembuahan luar atau eksternal. Kita bahas yang pertama dulu. Pembuahan dalam atau internal adalah pembuahan yang terjadi dalam tubuh hewan betina pada saat itu cangkang telur belum terbentuk.
Secara umum, kita tentunya sudah mengetahui bahwa ayam merupakan kelompok unggas yang melakukan perkembangbiakan dengan cara bertelur. Ayam termasuk ke dalam kelompok aves yang tidak dapat menggunakan sayapnya untuk terbang. Proses perkembangbiakan pada ayam terjadi setelah kira-kira mengalami masa perkawinan selama 24 hingga 26 jam. Sedangkan untuk pembuahannya terjadi antara sel sperma dengan sel telur. Ayam betina umumnya dapat memproduksi 8 hingga 10 butir telur dalam satu siklus bertelurnya. Setelah telur tersebut keluar dari tubuh betina, maka telur tersebut akan diinkubasi selama kurun waktu kurang lebih dari 20 hari lamanya hingga menetas. Nah, sekarang anak-anak kita berlanjut ke pembuahan luar atau eksternal. Definisinya adalah pembuahan yang terjadi di luar tubuh hewan. Berikut adalah contoh dari hewan katak dan ikan mas. Katak jantan membuai telur saat telur dikeluarkan dari tubuh katak betina. Seluruh proses pembuahan terjadi di dalam air. Jadi, katak betina mengeluarkan telur terlebih dahulu di dalam air, kemudian baru datang katak jantan yang mengeluarkan sperma di telur yang telah dikeluarkan oleh katak betina di dalam air. Cara perkembangbiakan generatif pada hewan yang kedua adalah dengan cara vivipar atau melahirkan. Jadi, vivipar banyak dilakukan oleh hewan mamalia, hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Pertama-tama dia akan mengalami pembuahan sel telur yang dilakukan oleh sperma di dalam rahim hewan betina pada saat terjadi perkawinan. Tidak hanya itu saja, perkembangan embrio ada di rahim hewan tersebut. Pertumbuhan dan perkembangan embrio akan terus terjadi sampai saatnya embrio itu berubah menjadi bakal hewan yang dilahirkan di dunia. Ciri-ciri hewan vivipar adalah mempunyai daun telinga, memiliki kelenjar susu seperti pada hewan kucing di gambar. Anak-anak kucing menyusu pada induknya. Kemudian ciri-ciri selanjutnya adalah mengalami masa mengandung dan hewan tersebut bernafas dengan paru-paru. Perkembangbiakan hewan secara generatif yang ketiga adalah ovovivipar, bertelur melahirkan. Hewan ini bertelur dan embrionya berkembang di dalam tubuhnya hingga menetas. Setelah menetas, baru individu tersebut keluar dari tubuh induk. Contohnya adalah ular boa, ular piton, ular sanca, dan beberapa jenis kadal. Contoh hewan ovovivipar selanjutnya adalah hiu. Gambar bagian atas adalah contoh telur di dalam perut ikan hiu. Setelah dengan waktu yang cukup, maka telur tersebut menetas dan bayi hiu pun keluar dari dalam perut ikan hiu. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan pembelajaran tentang perkembangbiakan secara generatif pada hewan. Nah, ada sebuah kata pepatah, tak ada tugas maka tak komplit. Nah, setelah kalian mendengarkan penjelasan Bu Ari tentang perkembangbiakan generatif pada hewan, maka langkah selanjutnya adalah kalian mengerjakan tugas. Tugasnya cukup mudah, kalian hanya mencari contoh hewan pada jenis perkembangbiakan ovipar, vivipar, ovovivipar. Boleh mengambil berbagai macam sumber dari buku atau internet. Selamat mengerjakan anak-anak kelas 6 Abu Bakar. Semangat! Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan pembelajaran pada kali ini. Jangan lupa tetap jaga sholat kalian, mengaji, dan bantu orang tua. Tetap pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak. Semoga pandemi ini cepat berakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat kakak, alhamdulillah.